Halo para sosmedar, bagaimana kabar hari ini? Masih semangat nonton alur cerita Films? Terima kasih buat kalian yang sudah menyisihkan waktunya untuk lihat alur cerita di Ninggal Films. Mohon maaf apabila ada narasi atau dubbingan yang kurang mengasihkan. Saya hanya ingin menghibur dan mengisi waktu senggang kalian melalui alur cerita film. Tanpa basa-basi, takut menyita waktu melamun kalian, film kali ini bergenre misteri yang menceritakan perjalanan Sherlock Holmes dan John Watson yang mengungkap kejahatan di kota London. Seperti biasa, si dendamkan tubuh, ajak pasangan, sediakan sesajen, mari kita ngacang! The Legend of Sherlock Holmes. Film berlatar tahun 1897, kisah Sherlock Holmes dimulai saat ia masih kecil dan dimasukkan ke sekolah oleh ibunya. Tapi teman-temannya memandang sebelah mata hingga Sherlock Holmes diperlakukan tidak baik. Was picked on constantly, relentless. What kind of stupid dog? Get him! This! No! Seiringnya waktu, Holmes yang pendiam tidak banyak bergaul dihampiri temannya yang meminta maaf karena sudah memperlakukannya tidak baik. Lalu temannya menyuruh Holmes mencium gadis cantik di sekolah itu. Tiba-tiba ternyata ia dijahili. Mereka pun tertawa dan langsung terdiam ketika lihat Holmes tidak menangis dan malah mengungkap beberapa kelakuan buruk temannya sehingga mereka dikeluarkan dari sekolah. Mangga mamam. Solving crimes. His entire brain distracted him. He could Which means you weren't sent to his desk for the on your right hand. That's the Expelled! Goldens. Oh, shite. Expelled! Breath, Jane. And so I play. Which means I smell alcohol on your Expelled! Expelled! B. So dust on your boots is freshly fingers, Nancy. Expelled! And I shall have you all expelled. Expelled! And I smell. Datanglah John Watson, anak tukang kebun, mengajak Sherlock Holmes berkenalan, yang nantinya dia akan selalu mendampingi Sherlock Holmes. John Watson. Sherlock Holmes. Now if you'll... Tak lama, Holmes mulai belajar dengan guru sekolahnya sampai sang guru takjub dengan IQ dan kejeniusannya yang mampu menjawab semua pertanyaan. Go to pineapple. 40 knows. Nah, it's still alive, but it's getting confused. Hop's dead, that's what I said. Beberapa tahun kemudian di kota London ada sebuah berita yang lagi viral tentang penangkapan Peggy alias Profesor Moriarty yang hendak dihukum mati. That's fake news. Di pengadilan, sang hakim membebaskan Moriarty karena saksi mata yang melihat kejahatannya sudah tewas. Moriarty nyindir Inspektur Lestrade untuk membawa saksi lagi jika ia ingin menghukumnya. Mendengar hal itu, Lestrade minta pada hakim untuk menunggu kedatangan Sherlock Holmes. Di sisi lain, Holmes bersama Watson dibawakan sebuah kotak oleh Hudson. Ketika dibuka, keluarlah nyamuk yang membuat mereka panik ketakutan dan mencurigai kalau nyamuk itu dikirim Moriarty untuk memata-matainya. I see it! Lalu Holmes memulai hipotesisnya untuk membunuh nyamuk itu tanpa memecahkan kaca yang berisikan lebah. Tiba-tiba Count for resistance due to dust scorch. Compensate for warping floor. Count for resistive bee habitat maintained. Dead termination of mosquito. iya, nyamuk itu mati, tapi sayangnya kaca itu pun pecah. Jadi nawe diseret. Making an angry hound! Stop panicking! We can disable the quick safety! I'll lead them away! Di pengadilan mereka menunggu Holmes yang tak kunjung datang hingga membuat hakim kesal. Tiba-tiba Stop this trial! iya, orang-orang kaget ketika Watson melayangkan tembakan. Lalu Holmes bicara perihal investigasi saat di TKP. Ia menemukan sebuah sidik jari tersangka, tapi sidik jari itu tidak sama dengan Moriarty yang ada di hadapannya.
Dengan simpel, Holmes meminta hakim membebaskannya karena Moriarty yang ada di hadapannya bukanlah Moriarty asli. An onanist. The release of the suspect. What? Sherlock Holmes has done it again! Court is adjourned. Setelah itu Lestrade marah-marah pada Holmes karena sudah lelah mencari Moriarty selama 8 tahun. Sekarang malah dihancurkan oleh penjelasan dan permintaan Holmes untuk membebaskannya. Lalu Holmes berasumsi kalau Peggy alias Moriarty asli sudah lama pergi dari Inggris dan menetap di Amerika. Mendengar hal itu, Lestrade pun ngaleos. Terus siapa atuh Moriarty yang ada di pengadilan tadi? Terlihat Holmes gelisah karena tidak ada orang yang memberi dia tantangan dalam memecahkan sebuah kasus seperti Moriarty. Lalu mereka memakan bawang bombay, katanya bisa menambah nutrisi sel darah merah dalam tubuh. Daripada bawang mendingan ngacang berem. Tahu meren ngacang berem yang hanyir? Kemudian Holmes mencari opium miliknya sambil teriak memanggil Hudson. Hudson, your mother has died! You call the police! Hudson, where are you? Mereka kaget. Hudson keluar dari kamar bersama pria sampai Watson murka karena sudah 2 minggu kamarnya selalu bau hanyir alias bau cimanai. The one in my room always smells like fish pie. Lalu Hudson memberikan undangan dari Ratu Inggris untuk Holmes. Request my services. A crime that is... It's from the Queen. Met the Queen before. I'm just very nervous. Di istana mereka disambut sang ratu hingga Watson sedikit caper. Lalu mereka masuk dan dikejutkan oleh rekan-rekannya, tapi Holmes tidak kaget karena sudah tahu dari gerak-gerik Watson yang aneh saat tadi memberikan undangan. Di sela obrolan, kue ulang tahun buat Holmes datang sampai Holmes kesusahan memotongnya. Dengan gercep, Watson mengambil kapak dan akhirnya... Murder in Buckingham. Back everyone, I say. Iya, keluarlah mayat di dalam kue itu dan surat dari Moriarty yang menantang kecerdasan Holmes untuk menemukan pembunuhnya dalam 4 hari. Jika tidak, dia akan membunuh Ratu Inggris. Kemudian, mayat itu dibawa untuk diautopsi. Has anyone heard Watson? Giggling, fainting maiden who about of stomach influenza. Yes, but Di tempat autopsi mereka berkenalan dengan 2 wanita asal Amerika yang bernama Dr. Grace dan asistennya Millicent, di mana mereka ditugaskan untuk mengautopsi mayat tadi. Lalu Dr. Grace memulai autopsi bersama Watson hingga mereka saling bermain mata. So sensual about forensic. Di lain sisi, Lestrade datang dan cerita kalau perintah Holmes sudah dilakukan tapi Moriarty tidak ada di kapal yang sudah ia periksa. Tak lama Watson datang sambil cengengesan hingga Holmes membentak dan menanyakan apa yang ditemukan saat autopsi. Watson menjelaskan jika ia menemukan sebuah tato salib di tubuh mayat tersebut. The way he would. Setelah itu, Watson cerita jika ia jatuh hati pada Dr. Grace. But why? If you were a fantastic new case. Esoknya mereka sedang nyarap, tiba-tiba Watson bertingkah aneh setelah minum kopi. Dan ternyata kopi itu dicampur obat milik Holmes yang masih tahap pengujian. Dan orang yang meminumnya akan mematuhi ucapan orang di dekatnya. Lalu Holmes menyuruh Watson bertingkah seperti orang gila dan lainnya. Excruciating abdominal pain. Sensitivity to light. Body image dysmorphia. Of course, lactation. Oh, thank God for this ad. Saat dikretek, Holmes cerita jika ia mencurigai Gustav Gelinger, si pembuat tato bertangan satu yang membuat tato salib di mayat waktu itu. Dan ia harap bisa menemukan Gustav di bar tempat dia nongkrong. Gustav Klinger. Though all is calm now, we must be on. Sebelum masuk, Holmes menggunakan kumis palsu agar orang-orang tidak mengenalinya.
Saat di bar, Holmes berteriak akan mentraktir semua orang dengan syarat harus mengangkat kedua tangannya. Tapi sayangnya, semua orang mempunyai dua tangan. Akhirnya mereka berpesta. Setelah itu Watson menanyakan kabar Dr. Grace melalui telegram, tapi tukang tulis telegram malah menyindir karena terlalu banyak dan bacot hingga Watson langsung menodongkan senjatanya. Maklum, efek dari miras. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa like, comment, share, subrek, dan aktifkan loncengnya. Maaf ya sebelumnya, saya harap para sosmeder yang terhormat, kalau bisa jangan di-skip saat nonton. Barangkali ada kritikan dan masukan dari kalian, dan juga lumayan nambah waktu tonton dan pendapatan buat amunisi. Channel Ninggal Films tak akan berkembang tanpa dukungan dari para sosmeder. Lanjut! Able to find the tattoo artist. Fling anyway. Lots of Paginya mereka yang belum bobo sama sekali mendatangi tempat tinju dan akhirnya bertemu juga dengan Gustav Klinger. Lalu Gustav mengakui jika ia telah membunuh Jimmy dan memasukkannya ke dalam kue atas perintah Moriarty. Saat mereka hendak menangkap Gustav dan Moriarty palsu, mereka harus bertarung dengan petinju di tempat itu. You mountain of flesh! Come on! Come on, you come on! Your turn, Mr. Holmes! Yes! Setelah Watson kalah, Holmes melakukan hipotesis prediksinya dimulai dengan melemparkan padudan langsung menyerang mata, gendang telinga, perut, dan terakhir menarik janggutnya. Tiba-tiba... Iya, hipotesis prediksinya tidak sesuai rencana. Tapi sayangnya musuh terkapar dipukul Watson. What have I done? No. I'm like a baby seal. Saat hendak menangkap Gustav, ternyata ia sudah sekarat akibat dilempar pisau oleh Moriarty palsu. Tiba-tiba... Akhirnya Yakub si peniru Moriarty cerita, ia disuruh berpura-pura jadi Moriarty dan juga ia memberikan batu bara sambil menyampaikan pesan pada Holmes untuk datang ke Newcastle. Dengan gercep mereka pergi. Di taman kota mereka yang sudah janjian dengan Grace dan Millie bercakap ngaler ngidul sampai Holmes sedikit curiga kalau Grace adalah orang suruhan Moriarty. Namun Watson tidak mempercayainya. Mereka yang sedang bermain bola sambil didoping serbuk ngeplay alias narkoboy, tiba-tiba Holmes memukul Watson untuk membuktikan apakah Grace seorang dokter. Lalu Grace memeriksa Watson dan ternyata ia mengetahui kalau kepala Watson ada sedikit benjolan. I love you, Grace. What a perfect day for a picnic. But bring these coals to New... This is the subject of my research. Coast to Newcastle. Coast. Setelah itu Holmes yang masih curiga takut kalau Grace memata-matainya. Tiba-tiba sang ratu datang dan meminta Holmes cepat membereskan kasus pembunuhan dan menemukan pembunuhnya. Sang ratu takut karena dirinya terancam akan dibunuh oleh Moriarty. Di sela obrolan, Watson caper minta selfie bersama ratu. Tiba-tiba... To take the most attractive photographs. It's a type of a self-photograph. Who's going to take the photograph? Ia sang ratu tewas yang membuat mereka panik. Let's buy some time. Right. 2, 3, watch your fingers. Mereka yang kebingungan harus menyimpan mayatnya di mana, memutuskan untuk memutilasi ratu, namun pengawalnya masuk dan akhirnya sang ratu sadar dan langsung meminta Holmes mengirimkan foto selfie tadi. Ya elah, saya kira sang ratu mau meringkus si Watson. Gentlemen, you have 2 days here of the self-photograph.
Malamnya mereka menghampiri kakak Sherlock Holmes di perpustakaan. Follow me. Here. Mereka pun diskusi melalui jalan pikiran alias telepati, di mana Holmes menanyakan tentang pembunuh yang sebenarnya di kota itu. Tapi mereka terganggu oleh Watson yang ikut ngorowecok hingga ia dibawa keluar ruangan. So, shall I get us started? Opinions chamber. Please enjoy the company of your fellow companions. Lalu kakaknya menjelaskan kalau orang yang paling dekat dengannya bisa jadi pembunuh yang sebenarnya. This men's club. Home of London's most awkward gentleman. Setelah itu Holmes memberitahu pada rekan-rekannya jika ia sudah menganalisa pembunuhan di kota itu dan pembunuhnya adalah John Watson. Seketika mereka kaget mendengar ucapan Holmes, lalu Holmes menyuruh Lestrade menangkap Watson. Watson yang tak terima dituduh pembunuh marah sambil membuang barang-barang milik Holmes yang selalu ia bawa. Ya nggak marah gimana coba, tiap hari bersama sekarang malah dituduh pembunuh. Unhand me! No! Your head was not meant for hats! I'll never forget you, John. Saat Holmes di rumah, ia lihat tulisan Watson tentang dirinya hingga terharu meneteskan air mata dan menyadari kalau Watson bukanlah pembunuh sebenarnya. What is this, dear? Dari kejauhan Watson lihat orang-orang bersorak melihat perancah sudah dipasang. Lalu Watson dibebaskan oleh seseorang. Bersamaan dengan itu ketika Holmes hendak minta maaf dan membebaskan Watson, ia menemukan bekas kue. You were always so clever. Sam! I shouldn't have wasted all my time! Holmes yang ada di jalan minta bantuan pada anak-anak untuk mengantarnya ke dermaga melalui jalan rahasia. Di lain sisi, Watson sedang menulis sejarah kemenangan dan kehancuran Sherlock Holmes di tangan Putri Moriarty yang ternyata dalam dibalik kejadian semua ini adalah kelakuan Hudson alias Putri Moriarty yang menyamar jadi pembantu Sherlock Holmes. Di mana ia ambisi ingin membunuh sang ratu dan mempermalukan Sherlock Holmes. Berganti lagi pada Holmes yang cerita pada anak-anak tentang dalang atas kejadian semua ini adalah Hudson. Mrs. Hudson's origins are not so humble. Mrs. Hudson never knew her father. Enemy. Me. Best crime ever. Destroy the great. Mrs. Hudson's origins are not so humble. The Titanic! The marvel of... Moriarty. Majesty, may I introduce Lieutenant Morgan? Lieutenant. Your Majesty. First officer. First Officer Carter. Which runs on gold. Setibanya di dermaga, mereka dibantu Grace melawan anak buah Hudson. Kemudian Holmes pergi menyelamatkan Watson yang diikat di kapal Titanic oleh Hudson. To feel my heart ticking. Get me off this fucking wheel! Terlihat Hudson yang ada di tongkang alias perahu kecil memberitahu anak buahnya tentang bom yang ada di kapal Titanic 2 menit lagi akan meledak bersama sejarah Sherlock Holmes. Dan hanya Moriarty yang dikenang. In America! Berganti pada Holmes sedang memprediksi letak bom yang ada di dalam gendang yang lagi dimainkan, tiba-tiba... You must be detective for both of us. Queen is being blown to bits. You have... Right. Come on! Move your fucker! Hide! Or... Oh, shit! Huzzah! Huzzah! Akhirnya bom itu meledak di tongkang Hudson. Mangga mamam. Para tamu dan ratu pun berterima kasih pada Holmes dan Watson. It's been my pleasure to serve you, Your Majesty. Thank you. Keesokannya Holmes memperlihatkan papan nama konsultan detektif dan CO detektif pada John Watson.
My dear Watson. Setelah itu Grace dan Millie yang ada di dermaga pamitan untuk pergi ke Amerika pada Holmes dan Watson. Ending film, Sherlock Holmes dan Watson menemukan tempat persembunyian Profesor Moriarty di Amerika. Apakah filmnya akan berlanjut? Professor? Terima kasih para sosmeder yang sudah menyaksikan ACF Sherlock Holmes yang mampu membongkar semua kasus kejahatan, mau itu pembunuhan, trik sulap, dan lainnya. Meski aktornya berbeda dengan ACF Sherlock Holmes waktu itu, tapi tetap menarik untuk para sosmeder yang suka alur misteri. Intinya, tidak ada kasus yang tidak pernah terpecahkan oleh Sherlock Holmes. Sekian dari saya dan jangan lupa saksikan alur cerita selanjutnya. Jangan lupa, apa? Ngacang.